Cerita mulai dengan menampilkan seorang anak laki-laki sedang berjalan pulang sambil menggendong adik perempuannya di punggung. Saat itu, sebuah mobil perlahan mendekat. Si adik kecil tiba-tiba ketakutan karena anjing yang muncul dari jendela mobil itu hingga lollipop yang ia makan terjatuh ke tanah. Dari dalam mobil, seorang anak perempuan meminta ayahnya memundurkan mobil dan dengan cepat menyodorkan kepalanya keluar untuk meminta maaf pada gadis kecil itu. Anak laki-laki itu menoleh. Pandangannya bertemu dengan gadis di mobil tersebut. Hanya sekilas tatapan, tetapi cukup untuk membuat Dojin terpesona oleh kecantikan gadis itu. Gadis tersebut juga tak bisa mengalihkan pandangannya dari Dojin. Saat itu, kelopak-kelopak bunga sakura yang berterbangan di udara menjadi saksi momen indah itu. Dojin, yang tidak menyadari bahwa takdirnya mulai terjalin dengan gadis itu, hanya bisa memandangi ketika gadis tersebut melambaikan tangan dengan enggan saat mobilnya pergi menjauh. Keesokan paginya, gadis itu datang ke sekolah dengan semangat. Namun, begitu sampai di gerbang sekolah, ia dihentikan oleh guru karena tidak memakai seragam sekolah. Guru tersebut melihat sikap santai gadis itu dengan topi jaket di kepalanya, memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan wibawanya. Ketika gadis itu dengan patuh melepas jaketnya, guru tetap tidak puas dan mulai menceramahinya. Saat guru tersebut mendorong gadis itu dengan tongkat yang ia pegang, Dojin tiba-tiba muncul dan dengan cepat menangkap tongkat tersebut. Aksinya membuat guru marah besar dan Dojin akhirnya melepaskan tongkat itu. Namun, guru memanfaatkan kesempatan untuk menusuk Dojin dengan tongkat itu dan memerintahkan mereka berdua untuk lari keliling lapangan sebanyak 10 putaran. Guru sendiri duduk mengawasi dari sisi lapangan. Saat baru 5 putaran, gadis itu kelelahan dan berhenti berlari. Melihatnya, Dojin segera kembali untuk memastikan kondisinya dan berkata, "Kalau kamu lelah, istirahat saja. Aku akan menyelesaikan sisanya untukmu." Dojin bahkan hendak mengangkat tangan untuk memberitahu guru, tetapi gadis itu dengan cepat menghentikannya. "Aku punya rencana yang bagus," katanya sambil tersenyum misterius. Tak lama setelah kembali berlari, gadis itu pura-pura pingsan di tengah lapangan, membuat guru panik. Dojin bergegas mendekatinya untuk memeriksa kondisinya. Gadis itu kemudian mengakui bahwa ia hanya berpura-pura agar bisa keluar dari hukuman. Tanpa pikir panjang, Dojin menggendong gadis itu ke ruang medis. Melihat Dojin yang tampak gugup, gadis itu berkata, "Aku tidak benar-benar pingsan, jangan terlalu khawatir." Namun, setelah berkata demikian, ia kembali pingsan di bahu Dojin, membuat Dojin semakin bingung. Di kelas, guru memperkenalkan seorang siswa baru. Betapa terkejutnya Dojin saat mengetahui bahwa gadis yang ia temui kemarin kini menjadi teman sekelasnya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Hanjei, seorang murid pindahan. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah dan cerita baru pun dimulai. Hanjei dengan antusias memperkenalkan dirinya kepada teman-teman sekelasnya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ibunya adalah seorang selebritas terkenal dan menawarkan untuk mendapatkan tanda tangan idola yang mereka sukai. Hal ini membuat seluruh kelas sangat antusias dan menyambutnya dengan hangat. Kejutan lainnya, Hanjei ternyata menjadi teman sebangku Dojin. Saat baru duduk, Hanjei langsung menyapa Dojin dengan ramah. Namun, Dojin merespons dengan dingin, membuat Hanjei berpikir bahwa Dojin marah karena dirinya telah membuatnya dihukum lari di lapangan. Dengan penuh rasa penasaran, Hanjei terus mengajukan pertanyaan kepada Dojin, membuat Dojin tampak gugup. Hingga akhirnya, Hanjei menggunakan cara khasnya yang ceria dan polos, yang tanpa disadari membuat Dojin terpikat. Namun, Dojin terlalu gugup hingga segera keluar dari kelas begitu bel berbunyi. Hanjei yang penasaran mengikuti Dojin hingga tanpa sadar masuk ke toilet laki-laki, membuat Dojin semakin bingung. Pada saat pelajaran olahraga, Hanjei memberikan sapu tangan kepada Dojin yang baru selesai mencuci muka, tetapi kembali mendapatkan respons dingin. Hal ini membuat Hanjei merasa kesal. Setelah sekolah selesai, Hanjei berjalan bersama teman-temannya dan melihat Dojin sendirian. Ia merasa heran melihat Dojin selalu menyendiri. Hingga akhirnya ia melihat seorang gadis kecil berlari meluk Dojin.
Wajah Dojin yang biasanya dingin pun berubah ceria dengan senyuman hangat. Melihat hal ini, Han Jae-i merasa sedikit cemburu tanpa ia sadari. Sikap dingin Dojin ternyata memiliki alasan. Ia hidup dengan seorang ayah yang kasar dan menakutkan. Kemudian, suatu malam saat hujan, ayah Dojin pulang dengan truk kecil dan melihat seekor anjing menghalangi jalannya. Ia turun dari mobil dengan wajah dingin, mengenakan topi, dan perlahan berjalan mendekati anjing itu. Di tempat lain, Han Jae-i yang tidak betah tinggal di rumah memutuskan untuk mencari anjingnya. Tetapi ia terkejut karena anjing itu tidak ada di tempat biasanya. Ia segera mencari ke berbagai sudut hingga menemukan kalung anjing itu terjatuh di genangan air. Ketika mengangkat kepala, ia melihat sebuah gerbang besi di kejauhan. Dengan rasa penasaran, Han Jae-i memberanikan diri membuka gerbang itu. Ia masuk ke dalam dan mendengar suara gonggongan anjing dari dalam rumah di sana. Suara itu membuat Han Jae-i merasa sangat bingung dan cemas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Han Jae-i memutuskan untuk memastikan apakah anjing yang ia dengar adalah miliknya. Ia mengikuti sebuah lubang kecil di pintu hingga masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, ia tanpa sengaja melihat Dojin sedang memukul sebuah kandang besi dengan palu. Di dalam kandang itu ternyata adalah anjing milik Han Jae-i dan Dojin berniat melepaskannya. Ketika Dojin menyadari kehadiran Han Jae-i, ia terlihat terkejut dan diam di tempat. Namun, suasana semakin tegang ketika seorang pria muncul di belakang Han Jae-i. Pria itu yang ternyata adalah ayah Dojin mendekatinya dengan langkah mengancam, membuat Han Jae-i ketakutan hingga jatuh terduduk. Melihat hal itu, Dojin menggenggam erat palunya dan menatap ayahnya dengan tajam. Hubungan ayah dan anak ini tampak seperti dua musuh yang bertemu. Dengan sekuat tenaga, Dojin akhirnya berhasil membuka kandang dan melepaskan anjing itu. Melihat situasi semakin genting, ayah Dojin akhirnya menyerah dan membiarkan mereka pergi. Dojin segera menggenggam tangan Han Jae-i dan membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Ayah Dojin kemudian meminta maaf kepada Han Jae-i, mengaku bahwa ia hanya membawa anjing itu untuk menemukan pemiliknya. Namun, Dojin tahu bahwa itu hanyalah kebohongan. Dalam perjalanan pulang, Han Jae-i menyadari bahwa tangan Dojin terluka. Ia dengan hati-hati membalut luka itu menggunakan sapu tangannya. Ini adalah pertama kalinya Dojin merasakan perhatian dari seseorang. Namun, tak lama setelah itu, Dojin bangkit dan meminta Han Jae-i melupakan semua yang terjadi malam itu serta berpura-pura tidak mengenalnya. Permintaan Dojin tersebut sebenarnya karena ia khawatir ayahnya yang berbahaya dapat mengancam keselamatan Han Jae-i. Ia teringat saat ia masuk ke ruang kerja ayahnya dan melihat anjing itu terkurung di kandang. Melihat alat-alat di atas meja, Dojin tahu apa yang direncanakan ayahnya. Oleh karena itu, ia ingin menjaga jarak dengan Han Jae-i demi melindunginya. Namun, Han Jae-i menolak mentah-mentah permintaan Dojin. Ia bahkan menyatakan perasaannya kepada Dojin, yang membuat hati Dojin yang dingin perlahan mulai luluh. Sebagai seseorang yang sejak kecil selalu merasa kesepian, kata-kata Han Jae-i berhasil menyentuh perasaannya. Setelah memastikan Han Jae-i pulang dengan selamat, Dojin bertemu dengan ibu Han Jae-i yang menyambutnya dengan ramah. Dengan tajam, ibu Han Jae-i dapat melihat bahwa Dojin adalah anak yang kesepian dan penuh tekanan. Ia menggenggam tangan Dojin dengan erat, mengatakan bahwa ia menyukainya dan berharap Dojin bisa berteman baik dengan Han Jae-i. Ibu Han Jae-i juga mengundang Dojin untuk sering datang ke rumah mereka bersama Han Jae-i. Ajakan penuh kehangatan ini perlahan membuka hati Dojin yang selama ini terkurung dalam kesendirian dan ketakutan. Kejadian malam itu menjadi awal dari hubungan baru yang penuh harapan. Kata-kata ramah dan hangat dari ibu Han Jae-i membawa kehangatan yang luar biasa bagi Dojin, yang sejak kecil kehilangan ibunya. Perasaan itu menyapu hatinya dengan lembut. Saat Han Jae-i selesai mengganti pakaian, ia segera berlari turun dan duduk di samping Dojin, menempel erat dengannya. Wajah Dojin langsung memerah karena malu. Melihat Han Jae-i yang ceria dan penuh semangat, Dojin menunjukkan senyuman yang sudah lama tak terlihat di wajahnya. Ketika mata mereka bertemu, keduanya merasa malu. Namun, di sudut ruangan, ibu Han Jae-i tersenyum bahagia, merasa ada sesuatu yang istimewa terjadi di antara mereka. Sebelum Dojin pulang, ibu Han Jae-i memberinya banyak makanan lezat dan mengundangnya untuk datang lagi bersama adik perempuannya. Khawatir Dojin akan kedinginan perjalanan pulang,
Ibu Han Jae dengan perhatian melepas syal dari lehernya dan memakaikannya pada Dojin. Saat berjalan pulang, Dojin menoleh ke rumah Han Jae dengan perasaan campur aduk. Kehangatan keluarga seperti itu adalah sesuatu yang selalu ia dambakan namun tak pernah ia miliki. Begitu sampai di rumah, ayah Dojin langsung mendekatinya. Melihat syal di leher dan makanan di tangannya, ayahnya menunjukkan ekspresi tak senang. Setelah memarahi Dojin dengan kata-kata yang membuatnya tertekan, sang ayah pergi meninggalkannya. Di sekolah, suasana berbeda terjadi. Ketika Dojin sedang antre di kantin Han Jae, yang terkenal sebagai gadis paling populer di sekolah, langsung mendekatinya setelah mengambil makanan. Ia dengan santai duduk di samping Dojin, membuat Dojin yang pemalu semakin kikuk. Han Jae bahkan memegang tangan Dojin untuk memeriksa lukanya, membuat Dojin semakin tersipu malu. Ketegangan muncul ketika dua siswi datang dan meminta bantuan Han Jae untuk mendapatkan tanda tangan seorang idola. Han Jae setuju, tetapi permintaan mereka meningkat dengan meminta nomor telepon idola tersebut. Ketika Han Jae menolak, sikap mereka berubah menjadi dingin. Salah satu dari mereka mencoba memberikan kode pada temannya untuk melakukan sesuatu. Namun Dojin dengan cepat menangkap maksud itu. Sebelum hal buruk terjadi, Dojin mengambil gelas air di meja mereka dan meminumnya dalam satu tegukan. Ia bahkan tersedak karena terburu-buru. Tindakannya yang spontan dan tidak biasa ini menjadi caranya melindungi Han Jae, meskipun tampak canggung. Saat perjalanan pulang dari sekolah, beberapa siswi lain membicarakan Han Jae di belakangnya. Sementara itu, Dojin berjalan bersama adiknya di belakang, diam-diam memperhatikan punggung Han Jae dengan penuh perhatian. Ketika ia kembali ke mejanya di kelas, ia menemukan obat dan plester luka yang disiapkan oleh Han Jae untuknya. Melihat perhatian itu, Dojin tergerak. Dojin lalu memalingkan pandangannya ke arah Han Jae, yang tertidur pulas di mejanya. Saat Han Jae tertidur dengan sinar matahari yang menyilaukan wajahnya, Dojin tanpa ragu menggunakan tangannya untuk melindungi Han Jae dari cahaya tersebut. Dalam hati, ia menyadari bahwa Han Jae adalah orang pertama yang ingin ia lindungi. Di hari lain, Dojin sedang melamun di bawah pohon sakura. Han Jae yang melihatnya diam-diam meniupkan kelopak bunga ke arah Dojin dari belakang. Dojin terkejut melihat kelopak bunga yang berterbangan, namun segera menyadari bahwa itu adalah ulah Han Jae. Melihat wajah Dojin yang tampak muram, Han Jae berusaha keras mengajaknya berbicara dan membuatnya tersenyum. Namun, saat Dojin tiba-tiba mengungkapkan perasaannya, Han Jae terkejut hingga terdiam. Tak disangka, Dojin menangis. Ia mengaku selama ini menahan dirinya agar tidak jatuh hati pada Han Jae karena merasa bahwa kedekatannya hanya akan membawa masalah. Semua itu terjadi karena ia memiliki seorang ayah yang kejam dan menakutkan. Sejak kecil, ayah Dojin terus menanamkan pemikiran yang keliru dan antisosial padanya. Ayahnya ingin Dojin menjadi seseorang yang dingin dan tak berperasaan, seperti dirinya. Akibatnya, Dojin tumbuh menjadi pribadi yang tertutup, bukan karena ia tidak ingin berteman, tetapi karena ia takut untuk melakukannya. Namun, kehadiran Han Jae seperti pelangi yang membawa warna dalam hidup Dojin. Ia tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada gadis yang begitu ceria dan polos seperti Han Jae. Beberapa hari sebelumnya, ayah Dojin yang bekerja sebagai tukang reparasi saluran air mendapat pekerjaan memperbaiki saluran yang tersumbat di rumah seorang wanita tua. Wanita itu dengan baik hati menawarkan jus kepadanya dan bercerita bahwa ia hanya tinggal berdua dengan suaminya. Mendengar itu, raut wajah ayah Dojin berubah dingin dan tak berperasaan. Dengan palu di tangannya, ia melakukan kejahatan keji. Malam itu, Dojin dan kakaknya menyaksikan berita di televisi tentang pembunuhan pasangan tua tersebut. Dojin secara refleks memandang ayahnya, yang tampak sama sekali tak terganggu oleh berita itu. Suatu hari, ayah Dojin melihat seorang gadis sendirian menunggu bus. Dorongan gelap dalam dirinya kembali muncul, dan ia menggunakan triknya untuk menculik gadis tersebut. Namun, ia tak menyangka bahwa kali ini kejahatannya akan ditemukan oleh seseorang, yang tak lain adalah istrinya sendiri, ibu tiri Dojin, yang bekerja hingga larut malam, tak menemukan bus untuk pulang dan mencoba menghubungi suaminya. Tetapi tak ada jawaban. Ia tidak tahu bahwa malam itu ia akan menemukan rahasia gelap yang selama ini tersembunyi dalam keluarganya. Ibu tiri Dojin tiba-tiba teringat perkataan seorang wanita di siang hari
yang mengatakan bahwa ia melihat suaminya sedang berkendara bersama seorang wanita lain. Perkataan itu membuat ibu tiri Dojin marah, hingga ia terlibat pertengkaran dengan wanita tersebut. Selama ini suaminya dikenal sebagai pria yang jujur dan sederhana, sehingga ia sulit mempercayai tuduhan tersebut. Namun, teleponnya kepada sang suami terus tak dijawab, dan ucapan wanita itu kembali terngiang di telinganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke bengkel tempat suaminya bekerja untuk memastikan semuanya. Sesampainya di bengkel, pemandangan yang ia lihat membuatnya terpukul. Ia melihat suaminya membawa tas dan pakaian wanita. Ibu tiri Dojin langsung yakin bahwa suaminya telah berselingkuh. Dengan hati penuh curiga, ia diam-diam mengikuti suaminya. Ia mengintip dari balik dinding dan melihat suaminya membakar pakaian tersebut di dalam api. Ia merasa aneh. Namun ketika melihat identitas wanita dan noda darah di tangan suaminya, ia langsung ketakutan setengah mati. Tubuhnya lemas, dan ia tanpa sengaja mengeluarkan suara kecil. Untungnya, suara kucing liar yang kebetulan lewat membuat suaminya tidak menyadari kehadirannya. Dengan napas tertahan dan tangan menutup mulut, ibu tiri Dojin menunggu suaminya pergi sebelum ia melarikan diri dengan panik. Sambil berlari pulang, ia mengingat ucapan putrinya yang pernah mengatakan bahwa ayah tirinya terlihat menyeramkan. Begitu tiba di rumah, ibu tiri Dojin langsung berkemas dan memutuskan untuk melarikan diri bersama putrinya. Ia tak ingin tinggal lebih lama dengan seorang pembunuh. Namun, putrinya merasa berat meninggalkan Dojin, kakak tirinya. Dengan tegas, ia tetap menarik putrinya untuk segera pergi. Namun, saat mereka baru keluar dari pintu rumah, mereka bertemu dengan Dojin. Melihat ibu tirinya membawa koper, Dojin langsung memahami semuanya. Dari kejauhan terdengar suara mobil kecil yang membuat ibu tiri Dojin panik karena mengira suaminya telah kembali. Mereka segera bersembunyi di balik semak-semak, namun ternyata itu bukan mobil sang suami. Dojin yang tahu betapa kejamnya ayah mereka menyadari bahwa ia tidak bisa lari dari ayahnya. Namun, ia juga tidak ingin ibu dan adik tirinya terus hidup dalam ketakutan. Setelah meminta adiknya untuk mendengarkan nasihat ibunya, Dojin berterima kasih kepada ibu tirinya atas perawatan dan kasih sayang selama 2 tahun terakhir. Ia memilih untuk tetap tinggal. Menghadapi nasibnya sendiri, Dojin meminta ibu tirinya untuk tidak merasa bersalah atas kepergiannya. Selama waktu yang mereka habiskan bersama, Dojin merasakan kasih sayang seorang ibu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Hal ini membuatnya sangat tersentuh dan merindukan hubungan ibu anak yang selama ini tak pernah ia miliki. Namun, rasa sakit yang ia pendam selama ini begitu besar. Ia memikul beban yang sangat berat seorang diri, terutama karena ayahnya yang kejam. Kemudian, ayah Dojin yang dikenal dingin dan tanpa belas kasihan, ternyata membunuh orang tua Han Jae hanya karena hubungan anak mereka yang akrab. Han Jae yang menjadi saksi kejadian itu gemetaran ketakutan di pojok ruangan. Ayah Dojin yang tak ingin mengambil risiko dikenali, bersiap untuk menghabisi nyawa gadis itu juga. Saat ayah Dojin mengayunkan palu ke arah Han Jae, Dojin tiba tepat waktu dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat ayahnya hendak membunuh gadis yang ia cintai. Ketika ayahnya melihat Dojin, ia sempat menurunkan palu. Tetapi Han Jae yang tak mengetahui situasi tetap meminta Dojin untuk segera melarikan diri. Alih-alih melarikan diri, Dojin mendekati ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah melaporkan perbuatan ayahnya ke polisi. Setelah itu, Dojin merangkul Han Jae yang ketakutan, berusaha melindunginya sambil menatap tajam ke arah ayahnya. Namun, ayah Dojin yang tak terpengaruh oleh ancaman itu, kembali mengangkat palu. Ia menyerang Dojin dengan keras, membuatnya terjatuh. Dengan dingin, ayah Dojin berjongkok di hadapannya dan berkata bahwa Dojin lebih menyerupai dirinya dibandingkan saudara-saudaranya. Sebelum polisi tiba, sang ayah melarikan diri dengan mencuri sebuah truk kecil. Namun, upaya pelariannya tak berlangsung lama. Polisi mengejarnya, bahkan ketika ia mencoba menerobos barikade jalan. Setelah ban truknya ditembak hingga pecah, ia akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, Han Jae diselamatkan oleh kakaknya yang segera membawanya ke dalam mobil polisi. Dalam perjalanan ke kantor polisi, Han Jae melihat Dojin duduk termenung di pinggir jalan, tampak kehilangan arah.
Ia segera turun dari mobil dan berlari menghampiri Dojin. Dua jiwa yang sama-sama terluka saling menatap dalam diam. Han Jae kemudian memeluk Dojin dengan erat, menggenggam tangan dinginnya sambil menangis. Ia meyakinkan Dojin bahwa semua ini bukan kesalahannya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia meminta Dojin untuk bertahan hidup dan tidak menyerah pada keadaan. Pada saat itu, Dojin hanya merasa penuh dengan rasa bersalah terhadap Han Jae. Han Jae kemudian ditarik oleh kakaknya dan dimasukkan ke dalam mobil, sementara Dojin hanya bisa mengangguk, menyetujui permintaan Han Jae. Tak lama setelah itu, ayah Dojin diadili dengan tuduhan pembunuhan berencana. Di luar gedung pengadilan, para wartawan mengerumuni mereka, terus-menerus bertanya pada Dojin tentang apa yang ia ketahui mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Tiba-tiba, Han Jae muncul dan para wartawan langsung berlari menghampirinya, memaksa untuk mengetahui perasaannya. Untuk melindungi Han Jae dari perhatian para wartawan, Dojin segera melepas masker yang ia pakai, menarik perhatian mereka semua kepadanya. Ia tidak ingin Han Jae kembali terluka. Di pengadilan, Dojin dengan berani memberikan kesaksian dan menyatakan bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh berantai yang telah mengambil banyak nyawa. Karena banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukannya, ayah Dojin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, meskipun mendekam di penjara, ia tidak mendapatkan hukuman yang sepadan dengan kejahatannya. Beberapa saat setelah masuk penjara, seorang jurnalis terkenal Korea, Park Hyung, melihat peluang bisnis dan menemui ayah Dojin. Mereka sepakat untuk bekerja sama, dan kisah pembunuhan yang dilakukan ayah Dojin kemudian ditulis dalam bentuk sebuah autobiografi. Kedua pihak menghasilkan banyak uang dari buku tersebut, dan jurnalis Park Hyung pun mendapatkan popularitas besar berkat keberhasilan ini. 10 tahun berlalu dan Dojin berhasil masuk ke sekolah kepolisian dengan nilai tertinggi di kelasnya. Akhirnya menjadi seorang polisi. Sementara itu, Han Jae mengikuti jejak ibunya dan menjadi seorang aktris terkenal. Namun, meskipun Dojin telah berhasil dalam karirnya, ia merasa penuh rasa bersalah dan menghindari Han Jae selama 10 tahun. Hingga suatu hari Dojin melihat iklan yang dipasang di mesin penjual otomatis yang menampilkan Han Jae sebagai bintang iklan. Iklan tersebut langsung menghancurkan keteguhan hati Dojin. Kemudian saat itu, selebritas ternama Han Jae sedang berada di sekolah kepolisian untuk merekam video promosi serial baru. Namun, ia dihadang oleh wartawan yang memberitakan kembali kisah 10 tahun lalu, di mana Han Jae menyaksikan pembunuhan brutal yang dilakukan oleh ayah Dojin terhadap orang tuanya. Untuk hidup sebagai orang biasa, Dojin mengganti identitasnya dan menjalani hidup yang penuh perjuangan. Han Jae kini menjadi aktris terkenal, namun para wartawan yang tidak etis terus mencoba untuk mengekspos kehidupan pribadinya. Mereka pertama kali mengungkapkan bahwa ia adalah anak dari aktris legendaris yang sudah meninggal, Ji Hae-won, dan kemudian terus mengajukan pertanyaan mengenai perasaan Han Jae pada malam kejadian yang mengubah hidupnya. Han Jae yang terkejut dan panik berusaha melarikan diri, namun para wartawan tetap mengejarnya dan memaksanya untuk menjawab pertanyaan tentang pendapatnya mengenai ayah Dojin yang menulis buku autobiografi. Di tengah tekanan yang semakin besar, Han Jae terjatuh karena kehilangan keseimbangan, dan meskipun ia berusaha bangkit, kakinya tiba-tiba melemas. Saat ia hampir pingsan, seorang pria berbaju polisi tiba-tiba memeluknya. Itu adalah Dojin, yang 10 tahun lalu pernah jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka akhirnya bertemu lagi setelah begitu lama, dan tatapan mereka saling bertemu, membuat hati mereka berdebar. Han Jae meneteskan air mata saat melihat wajah yang sudah lama dikenalnya, dan kenangan masa lalu kembali mengalir dalam pikirannya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Han Jae pingsan. Dojin, yang sangat khawatir, segera mengangkat Han Jae dan membawanya ke ruang perawatan medis. Para wartawan yang mengenali Dojin berusaha mengikutinya, namun mereka dihentikan oleh petugas keamanan. Dengan wajah penuh kecemasan, Dojin memperhatikan Han Jae yang terbaring di tempat tidur. Dia merasa begitu terguncang melihat gadis yang telah dia pikirkan selama 10 tahun muncul dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dojin merasa hatinya tertekan dan segera menutupinya dengan jaketnya
berusaha menjaga Han Jae agar tetap hangat. Meskipun begitu dekat dengan Han Jae, Do-jin tidak bisa mengabaikan perasaan bersalahnya. Ayahnya adalah pembunuh yang telah merenggut nyawa orang tuanya. Dan beban rasa bersalah itu seakan tak bisa pernah terhapus. Dia merasa tak pantas untuk berada di sisi Han Jae dan memberikan rasa nyaman, meskipun ia sangat ingin melakukannya. Ketika Han Jae terbangun dan berteriak memanggil nama Do-jin, hanya manajernya yang ada di sana tanpa jejak Do-jin. Han Jae segera mencari-cari ke seluruh kampus, berharap bisa menemukan Do-jin. Ia berhenti di depan mesin penjual otomatis melihat iklan minuman yang ia promosikan. Han Jae memutuskan untuk tetap di sana, berharap Do-jin akan datang. Sementara itu, wartawan yang tidak etis masih berusaha menyelinap ke dalam, berusaha mencari tahu lebih banyak tentang Do-jin. Akhirnya, Do-jin muncul dan menghadapi para wartawan. Mereka langsung melontarkan pertanyaan tajam mengenai hubungan Do-jin dengan Han Jae, berusaha menggali lebih dalam tentang latar belakang Han Jae untuk dijadikan bahan gosip. Namun, Do-jin dengan tegas mengkritik para wartawan itu dan menyebutkan bahwa mereka hanya mencari sensasi tanpa memperhatikan etika. Setelah itu, seorang wartawan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan menyakitkan. Dia bertanya, apakah ayah Do-jin, yang merupakan seorang pembunuh berantai, seharusnya mendapatkan simpati karena memiliki masa kecil yang tragis, yang menyebabkan masalah psikologis dan kebencian terhadap dunia. Do-jin dengan tegas mengecam wartawan tersebut dan mengatakan bahwa mereka adalah wartawan yang tidak bermoral, yang memanfaatkan tragedi orang lain demi keuntungan pribadi. Menurutnya, yang harus mendapat simpati adalah para korban dan keluarga mereka, bukan pelaku kejahatan. Sementara itu, manajer Han Jae mengetahui bahwa ada sekumpulan wartawan yang menghalangi pintu depan, sehingga ia memutuskan untuk mengirim Han Jae melalui pintu belakang dan segera membawanya pergi dengan mobil. Kalimat ini kebetulan didengar oleh Do-jin yang baru saja kembali. Ia berdiri di koridor lantai 2 dan diam-diam mengamati Han Jae, merasakan kerinduan yang mendalam. Perasaan itu hanya bisa ia luapkan melalui tatapan matanya yang penuh hasrat. Tak lama kemudian, manajer Han Jae mengantar sang aktris pergi dengan mobil. Namun para wartawan terus mengejar mereka. Do-jin dengan keberaniannya berusaha menghadang wartawan-wartawan itu, mencegah mereka mendekat. Han Jae mendengar keributan itu dan mengintip melalui jendela mobil untuk melihat Do-jin. Saat itu, seperti 10 tahun yang lalu saat mereka pertama kali bertemu, bunga sakura yang bermekaran menjadi saksi pertemuan mereka yang penuh emosi. Hari itu adalah hari kelulusan Do-jin dari Akademi Kepolisian sebagai lulusan terbaik. Ia bahkan menerima medali kehormatan langsung dari presiden. Namun, setelah ia turun dari panggung, sebuah telur dilemparkan ke arahnya. Para wartawan segera menyerbu, dan ternyata itu adalah aksi dari keluarga korban yang menentang ayah Do-jin yang menulis buku autobiografi untuk mencari keuntungan. Mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Do-jin, yang terkejut dan kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kekacauan tersebut, wartawan Park mengambil kesempatan untuk memotret Do-jin. Sementara itu, keluarga korban yang berbuat kerusuhan diusir dari lokasi acara. Namun, Do-jin mengikuti mereka dan meminta agar para petugas keamanan tidak menghalangi mereka. Keluarga korban terus mengeluarkan kemarahan mereka pada Do-jin dengan menyalahkan dirinya atas kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya. Wartawan Park yang tak bermoral kembali beraksi. Kali ini ia berhasil memotret Do-jin yang tampak seperti sedang berpura-pura di depan kamera. Seorang pria mendekat dan langsung mendorong Do-jin hingga terjatuh ke tanah, lalu melayangkan pukulan kepadanya. Semua ini disaksikan oleh Han Jae yang bersembunyi di samping. Do-jin, seperti kayu mati, hanya diam menerima hinaan dari keluarga korban. Han Jae merasa sangat terharu melihat kejadian itu dan merasa sangat kasihan pada Do-jin yang tidak memilih ayahnya dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saat itu, ibu tiri dan adik perempuan Do-jin datang untuk menenangkannya. Ibu tiri berbicara dengan penuh emosi dan mampu menyentuh hati keluarga korban. Do-jin memegang tangan ibu tirinya dengan erat dan tersenyum untuk menenangkan dia serta adiknya. Setelah itu, dia kembali meminta maaf kepada keluarga korban dengan menundukkan tubuh. Do-jin meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur, karena selama 10 tahun ini,
ia telah terbiasa menanggung kesalahan yang dilakukan oleh ayahnya. Tiba-tiba, seorang gadis berlari keluar dan memeluk Dojin. Ternyata itu adalah Han Jae-yi. Dojin, yang sudah lama merindukannya, terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat Dojin yang terluka, Han Jae-yi merasa sangat kasihan. Ia dengan lembut mengelus wajah Dojin. Namun saat itu wartawan Park datang dan memotret mereka. Dojin segera melindungi Han Jae-yi dengan memeluknya erat. Namun wartawan tersebut masih mencoba mengambil foto lebih dekat. Tak lama kemudian, kakak Han Jae-yi datang, merampas kartu memori kamera wartawan Park, menghancurkan kameranya, dan melayangkan pukulan kepada Dojin untuk memperingatkannya agar menjauh dari adiknya. Setelah itu, kakak Han Jae-yi segera menarik Han Jae-yi pergi. Dojin kembali ke ruang medis dan melihat teman-temannya yang sedang berfoto bersama keluarga mereka untuk merayakan kelulusan. Melihat kebahagiaan mereka, hatinya terasa perih, terutama saat ia mengingat betapa ia telah menyakiti Han Jae-yi. Dojin menangis dalam kesedihan dan penyesalan. Di tengah keramaian malam di jalanan, meskipun terluka di perut, Dojin terus mengejar pelaku kejahatan. Pelaku yang sedang menyandera seorang gadis terkejut saat melihat motor yang melintas. Dan dalam kesempatan itu, Dojin berhasil menyelamatkan gadis tersebut dan menangkap pelaku. Setelah itu, ia menenangkan gadis yang ketakutan dan menyerahkan pelaku kepada rekan-rekannya yang datang untuk membantunya. Gadis yang diselamatkan oleh Dojin sangat berterima kasih kepadanya, dan bahkan memberinya sapu tangan miliknya sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, Han Jae-yi sedang menghadiri sebuah acara penghargaan dan berhasil meraih penghargaan tertinggi di Korea untuk popularitas. Setelah itu, Dojin yang terluka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk mengunjungi rekan-rekannya yang juga terluka. Namun, di layar besar rumah sakit, ia melihat Han Jae-yi yang baru saja menerima penghargaan tersebut. Pada saat itu, matanya kembali bersinar dengan harapan. Setelah acara penghargaan selesai, Han Jae-yi kembali ke belakang panggung dan menerima sebuah hadiah yang sangat indah. Saat membuka hadiah tersebut, ia terkejut menemukan sebuah palu yang penuh dengan bercak darah, mengingatkan dirinya pada kenangan mengerikan yang terjadi 10 tahun yang lalu. Kenangan itu kembali menghantui pikirannya, membuatnya terjatuh pingsan di tempat. Di saat yang bersamaan, Dojin terbangun di rumah sakit setelah sebelumnya pingsan karena kelelahan akibat luka yang dialaminya. Setelah terjatuh dan berjuang untuk bangun, Dojin mendapati dirinya terbaring di tempat tidur rumah sakit. Namun, yang mengejutkannya adalah Han Jae-yi ternyata sedang terbaring di sebelahnya, tidur dengan tenang. Melihat Han Jae-yi yang tidur, Dojin merasa sangat bahagia dan berharap waktu bisa berhenti di momen tersebut. Ia menutup matanya dan menikmati kebersamaan dengan Han Jae-yi seakan itu adalah waktu terbaik dalam hidupnya. Namun, setelah beberapa waktu, ia terbangun saat mendengar suara perawat memanggilnya dan menyadari bahwa semuanya hanya sebuah mimpi. Meskipun tubuhnya masih terluka, Dojin melanjutkan pencariannya untuk menemukan rekan-rekannya di rumah sakit. Namun, saat melihat berita di televisi, ia mengetahui bahwa Han Jae-yi jatuh pingsan setelah acara penghargaan dan dibawa ke rumah sakit yang sama tempat ia dirawat. Dojin segera berlari mencari Han Jae-yi di rumah sakit. Setelah mencari lama tanpa hasil, ia hampir putus asa. Namun suara gaduh menarik perhatiannya. Ternyata Han Jae-yi sedang dikerumuni oleh wartawan yang terus menanyakan alasan ia pingsan. Han Jae-yi tampak sangat kelelahan menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Saat ia hampir pingsan, Dojin muncul dan segera memegangi tubuhnya untuk menolong. Melihat Dojin yang tiba-tiba muncul di hadapannya, Han Jae-yi merasa sangat terkejut dan air mata langsung mengalir di matanya. Wartawan yang masih mengejar mereka kemudian mulai menanyakan hubungan antara mereka berdua. Untuk melindungi Dojin, Han Jae-yi terpaksa berbohong dan mengklaim bahwa Dojin adalah penggemarnya. Pada saat-saat genting, manajer Han Jae-yi akhirnya datang dan segera membawanya pergi dari kerumunan wartawan. Sementara itu, Dojin yang kelelahan akhirnya kembali ke rumah. Ibu tiri yang melihat kondisi tubuhnya yang terluka merasa sangat terharu dan segera memeluknya dengan penuh kasih sayang. Momen tersebut benar-benar menghancurkan pertahanannya, dan air mata Dojin pun mengalir deras. Dalam pelukan ibu tirinya yang hangat, ia merasakan kenyamanan yang sangat dibutuhkannya. Setelah menerima kado berisi palu berdarah kemarin,
Han Jae merasa terancam, sehingga ia memutuskan untuk melapor ke polisi. Namun, tak disangka, petugas yang menangani kasus tersebut adalah cinta pertamanya 10 tahun yang lalu, yaitu Do-jin. Kemudian, Do-jin membuka hadiah yang diterima Han Jae, dan di dalamnya ia menemukan sebuah palu yang penuh dengan bercak darah. Palu tersebut mengingatkannya pada kenangan mengerikan 10 tahun lalu, ketika ayahnya dengan kejam membunuh orang tua Han Jae menggunakan palu yang sama. Do-jin pun bertekad untuk melindungi Han Jae dengan segala cara. Setelah melakukan tes DNA terhadap darah yang ada pada palu, Do-jin berhasil mengidentifikasi seorang penguntit yang bertanggung jawab atas ancaman terhadap Han Jae. Dengan metode interogasi yang sangat keras, penguntit tersebut akhirnya mengaku bahwa ia bekerja atas perintah seseorang untuk menakut-nakuti Han Jae. Orang tersebut ternyata adalah kakak Do-jin, yaitu Yunmo, yang baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman 10 tahun karena tindak pidana penganiayaan. Yunmo yang baru bebas itu merasa cemburu karena ayahnya selalu memihak Do-jin, dan ia ingin membuktikan kepada ayahnya di penjara bahwa ia lebih pantas menjadi anaknya dibandingkan dengan Do-jin. Setelah mengetahui kebenaran, Do-jin segera menuju lokasi syuting untuk memperingatkan Han Jae agar berhati-hati. Tanpa disangka, ia melihat Han Jae sedang beradegan romantis dengan seorang aktor pria. Melihat kedekatan mereka, Do-jin buru-buru mengalihkan pandangannya, meskipun ia tahu bahwa itu hanya adegan dalam film. Perasaannya tetap terluka meskipun ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Setelah syuting selesai, Do-jin menunjukkan foto kakaknya kepada Han Jae dan memperingatkannya untuk menjauhinya jika bertemu dengan Yunmo. Do-jin juga memberikan arloji pelacak kepada Han Jae untuk menjaganya tetap aman. Do-jin merasa sangat menyesal atas segala yang terjadi pada Han Jae. 10 tahun yang lalu, ayahnya telah memberikan luka yang dalam kepada mereka berdua, dan sekarang, setelah 10 tahun kakaknya Yunmo kembali muncul dan menimbulkan ancaman yang sama terhadap Han Jae. Namun, Han Jae tetap seperti dulu, meyakinkan Do-jin bahwa ini bukan salahnya. Pada saat yang sama, Yunmo mengunjungi restoran kecil milik ibu tiri dan adiknya. Begitu ibu tiri melihatnya, ia langsung mengenali Yunmo dan bertanya mengapa dia tidak menghubunginya lebih awal setelah keluar dari penjara. Namun, Yunmo marah dan meledak, mengucapkan kata-kata kasar kepada ibu tirinya dan bahkan melemparkan barang. Kejadian itu pun membuat adiknya, Sujin, terkejut dan mengenali Yunmo sebagai kakaknya. Sebelum pergi, Yunmo dengan marah menyatakan niatnya untuk membalas dendam pada Do-jin. Han Jae menerima pesan dari sutradara yang memintanya untuk segera datang ke lokasi syuting untuk membahas naskah. Tanpa berpikir panjang, ia langsung pergi ke sana. Namun, setibanya di lokasi, ia mendapati tempat itu kosong. Saat ia hendak menghubungi sutradara, tiba-tiba semua lampu padam dan pintu terkunci dari luar. Dalam kegelapan, Han Jae hanya bisa berjalan menuju satu ruangan yang masih menyala. Di dalam, ia terkejut menemukan bahwa set yang ada di sana sangat mirip dengan tempat kejadian pembunuhan orang tuanya 10 tahun lalu. Di dinding ada foto keluarga mereka yang dipasang, yang membawa kembali kenangan buruk. Ketakutan pun menguasai dirinya saat seorang pria dengan palu mendekat, dan Han Jae pun terjatuh dan menangis ketakutan di sudut ruangan. Seperti saat kejadian itu terjadi dulu. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju ke dalam dan menabrak pintu. Dan ketika Do-jin tiba, pria dengan palu itu sudah hilang. Melihat Han Jae yang menangis ketakutan di sudut ruangan, Do-jin segera memeluknya dengan erat. Mata mereka berdua dipenuhi air mata, dan Do-jin merasakan sakit yang mendalam, seolah tak bisa bernapas. Han Jae terbangun dari mimpi buruknya, dan Do-jin tetap menjaga dan melindunginya. Di luar, hujan turun dengan derasnya, sementara Do-jin termenung, memandang lampu jalan yang jauh. Momen ini secara kebetulan terlihat oleh Han Jae yang baru keluar, dan Do-jin pun mengenang semua kebahagiaan yang pernah mereka alami bersama. Akhirnya, keduanya membuka hati mereka, dan Han Jae menyadari bahwa Do-jin telah datang untuk melindunginya, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Ketika Do-jin masuk ke garasi, ia merasakan bahaya di belakangnya. Ternyata, itu adalah Yunmo yang datang untuk mencari masalah. Yunmo merasa bahwa ayahnya hanya menganggap Do-jin sebagai anaknya, dan karena itu ia bertekad untuk menghancurkan segala hal yang disukai Do-jin.
Dengan penuh emosi, Dojin berusaha membujuk kakaknya untuk berhenti dan menyadarkan Yunmo. Namun kakaknya tetap keras kepala dan bertekad untuk terus melakukan apa yang dia inginkan. Yunmo terus mengungkapkan kemarahannya terhadap ayah mereka, yang menurutnya tidak pernah melindungi mereka, malah terus-menerus mencuci otak mereka. Dojin menjelaskan bahwa dirinya dan ibu tiri mereka tidak pernah meninggalkannya. Ibu tiri selalu menunggu kembalinya Yunmo. Namun, Yunmo yang sudah terbuai oleh kebencian mendengar suara Han Jae, lalu dengan brutal menekan Dojin ke dinding dan mulai menghancurkan pintu dengan palu. Dalam upaya untuk melindungi Han Jae, Dojin berusaha menghalangi dan, dalam keadaan panik, berdiri di depan pintu. Namun, Yunmo tanpa sengaja menikam Dojin. Dojin terkejut, tetapi dia tetap memeluk kakaknya dan memohon agar Yunmo tidak terus melakukan kesalahan. Setelah insiden tersebut, Yunmo langsung melemparkan pisau dan melarikan diri dengan cepat, meninggalkan Dojin yang terluka di tempat kejadian. Di ruang operasi, para dokter bekerja keras untuk menyelamatkan Dojin, sementara ibu tiri dan adiknya, Sujin, tiba dengan cemas. Han Jae yang penuh dengan darah terus meminta maaf kepada ibu tiri dan memberitahunya bahwa Yunmo adalah pelaku yang melukai Dojin. Ibu tiri merasa sangat sakit hati mendengar hal itu. Syukurlah operasi berjalan sukses dan Dojin tidak dalam bahaya. Namun, Han Jae merasa sangat bersalah dan duduk sendirian di tangga, melihat darah di tangannya. Ibu tiri Dojin kemudian menemui Han Jae dan dengan penuh kasih sayang membersihkan darah dari tangan Han Jae. Dia juga meminta maaf atas kejadian yang terjadi 10 tahun lalu dan meminta Han Jae untuk tetap kuat dan hidup. Ibu Dojin mengatakan bahwa hidup Dojin tidak akan lengkap tanpa Han Jae. Keesokan harinya, Ibu Dojin mengunjungi suaminya di penjara setelah 10 tahun. Ia marah besar karena suaminya tidak layak menjadi ayah bagi anak-anak mereka. Suaminya, yang menyadari bahwa Yunmo adalah pelaku, justru merasa puas dan bangga dengan tindakan anaknya. Ibu Dojin dengan tegas menyalahkan suaminya karena telah membuat kedua anak mereka hidup dalam penderitaan. Ia mengungkapkan bahwa Yunmo telah menjadi pembunuh yang membunuh adiknya, sementara Dojin harus menebus kesalahan yang dilakukan ayahnya. Ayah Dojin bahkan mencoba mencuci otak istrinya, menginginkan agar ia hidup dengan perasaan bersalah dan tidak dapat melarikan diri darinya. Sementara itu, berita mengenai Yunmo yang menyerang adiknya mulai tersebar luas dan menjadi viral di media sosial. Dalam situasi yang penuh kekosongan, Yunmo kemudian menemukan seorang pemabuk yang menjadi sasaran baru. Yunmo berencana untuk mendekati seorang pemabuk, tetapi seorang pria yang tiba-tiba muncul dari belakang mendahuluinya. Pria itu membuka masker wajahnya dan dengan ramah menyapa Yunmo. Yunmo terkejut dan sangat bingung. Pria tersebut kemudian mulai mengejeknya dengan keras. Pria itu mengakui bahwa ia adalah pelaku pembunuhan dalam kasus-kasus sebelumnya dan bahwa palu yang digunakan untuk mengancam Han Jae juga berasal darinya. Ternyata pria ini adalah penggemar fanatik ayah Yunmo yang selama berada di penjara telah mempelajari cara menggunakan palu untuk membunuh. Di depan Yunmo, pria tersebut dengan brutal membunuh pemabuk yang sedang dalam perjalanan, lalu mengungkapkan niatnya untuk mewarisi kekejaman ayah Yunmo. Ia menyebutkan bahwa target berikutnya adalah ibu tiri dan adik Yunmo. Setelah mendengar ancaman tersebut, Yunmo sangat terkejut dan langsung bergegas menunggu adiknya, Sujin, selesai bekerja. Ia bersembunyi di tempat gelap dan diam-diam mengawasi serta melindungi adiknya. Sementara itu, ibu tiri Yunmo yang menunggu Yunmo di sebuah toko hampir salah mengenali orang lain sebagai dirinya. Melihat wajah ibu tirinya yang penuh kecemasan, Yunmo merasa sangat tersentuh dari tempat persembunyiannya. Han Jae dan Dojin, yang sudah saling menyukai selama 10 tahun, akhirnya menjalani kencan pertama mereka. Han Jae dengan bersemangat menatap Dojin, matanya penuh dengan cinta. Dojin merasa canggung dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, hanya bisa terus meminum air untuk menenangkan diri. Melihat Dojin yang malu, Han Jae merasa sangat senang. Kencan pertama mereka dimulai dengan berjalan-jalan di hutan, di mana Han Jae menceritakan bahwa selama 10 tahun, setiap kali ia merindukan Dojin, ia akan datang ke tempat ini untuk menghilangkan rasa rindunya. Ternyata,
Nama Dojin dalam bahasa Korea terdengar mirip dengan kata untuk pohon besar, dan setiap kali berada di hutan ini, Han Jae merasa bahwa Dojin selalu ada di dekatnya. Saat berjalan berdua, mereka akhirnya sampai di pantai dan berbicara tentang kehidupan masing-masing selama 10 tahun yang telah berlalu, bagaimana mereka hidup tanpa satu sama lain. Han Jae kemudian mengajak Dojin ke taman hiburan yang sangat ia impikan. Keinginan terbesar Han Jae adalah dapat menikmati waktu bersama Dojin, seperti pasangan biasa bermain bersama di taman hiburan. Han Jae ingin naik kapal bajak laut, tetapi Dojin langsung merasa cemas dan ragu. Ternyata Dojin takut dengan ketinggian, sehingga ia enggan naik wahana yang lebih menantang. Namun, akhirnya ia merasa puas ketika dapat naik kuda-kuda putar. Di sisi lain, Han Jae tampak cemas dan kecewa, bahkan hampir menangis. Namun, ketika mereka saling bertatapan, Han Jae kembali tersenyum bahagia. Ketika mereka sedang membeli es krim, Dojin menerima telepon dari kantor polisi. Agar tidak membuat Han Jae khawatir, ia pergi menjauh untuk menjawab panggilan tersebut. Sementara itu, Han Jae yang menunggu sendirian tiba-tiba dikenali oleh seorang pejalan kaki dan terpaksa bersembunyi di sudut. Dojin yang kembali menoleh dan menyadari Han Jae hilang, segera panik dan mencari-cari keberadaannya. Han Jae hanya menghilang beberapa saat, namun itu cukup membuat Dojin sangat cemas. Ketika akhirnya bertemu kembali, Dojin berlari mendekat dan memeluknya dengan erat. Han Jae hanya bisa menatapnya dengan penuh kasih, merasa sangat tersentuh melihat betapa besar perhatian Dojin padanya. Setelah mengantar Han Jae pulang, Dojin merasa kesepian dan tidak bisa menahan rasa rindunya. Ia kembali mencari Han Jae dan mengungkapkan perasaannya yang terpendam. Han Jae yang merasakan hal yang sama, kemudian mencium Dojin, memulai kisah cinta yang saling menyembuhkan dan menyelamatkan mereka berdua. Di sisi lain, ayah Dojin sedang merencanakan pelarian dari penjara. Melihat tali merah di sisi jalan, ia meraih pegangan kursi dan membungkuk sedikit. Seketika itu, mobil yang ia tumpangi menabrak kawat yang telah dipasang di jalan, menyebabkan kendaraan kehilangan kendali dan menabrak tepi jalan. Semua petugas penjara yang ada di sekitar kendaraan tersebut pingsan akibat kecelakaan itu. Ayah Dojin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan kaca mobil dan melompat keluar. Namun, pria yang licik itu tidak langsung melarikan diri, melainkan menunggu di tempat untuk menghadapi polisi. Pelarian ini dilakukan karena beberapa waktu lalu ayah Dojin melihat adegan yang sangat menyakitkan, yakni ketika Dojin terlihat sangat dekat dengan atasannya. Ayah Dojin tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya memiliki hubungan yang begitu intim dengan orang lain. Kecemburuan yang membara di hati ayah Dojin yang sedang dipenjara, berpikir untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, ayah Dojin dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sana, seorang penggemar setianya yang bernama Yura sudah menyamar sebagai perawat, menyusup ke rumah sakit untuk membantu ayah Dojin. Dengan pura-pura memberikan infus, ia diam-diam menyelipkan seutas kawat di tangannya. Dengan bantuan Yura, ayah Dojin berhasil melepaskan borgol dan mengalahkan seorang penjaga dengan cepat. Setelah itu, ayah Dojin berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Berita mengenai pelarian ayah Dojin segera tersebar, membuat semua orang cemas dan panik. Dojin, yang mendengar kabar tersebut, segera mencari Han Jae untuk menenangkannya. Ia meyakinkan Han Jae agar tidak takut, karena ia akan menangkap ayahnya dan memberinya hukuman yang setimpal. Sementara itu, setelah berhasil melarikan diri, ayah Dojin yang bernama Yunheja melakukan hal pertama yang ia rencanakan, mendatangi restoran kecil milik istrinya. Namun, di sana, ia melihat sang istri sedang pulang bersama atasan Dojin dengan senyum lebar di wajah mereka. Sebagai seorang pria, perasaan harga dirinya terluka, dan ia tidak bisa menahan kemarahannya. Di sisi lain, atasan Dojin yang bernama Yisok sedang menemani ibu Dojin untuk mengantarkan kimchi ke rumah Han Jae, merasa cemas. Ibu tiri Dojin merasa sangat bersalah dan tidak berani menemui Han Jae, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Yisok pun segera mengejar ibu Dojin, namun tiba-tiba sebuah mobil berhenti di sampingnya. Itu adalah Yura, yang berpura-pura bertanya jalan kepada Yisok untuk mengalihkan perhatiannya. Tanpa menunggu lama, Yunheja keluar dari mobil dan menyelinap lewat pintu belakang.
ia langsung menyerang Yisok dengan palu dan membunuhnya dengan brutal. Ketika Dojin keluar untuk mencari atasannya dan ibu tirinya, ia menemukan Yisok tergeletak di sudut. Dengan panik, ia berlari mendekat untuk memeriksa. Dan di kejauhan, ayahnya yang menyaksikan kejadian itu merasa lega dan pergi bersama Yura. Sebelum meninggal, Yisok menggenggam tangan Dojin dan mengungkapkan bahwa Yunheja adalah orang yang membunuhnya, sambil berpesan agar Dojin tidak mengikuti jalan yang salah hanya karena pembalasan. Yisok, yang selama ini memperlakukan Dojin seperti anaknya sendiri, meninggal dengan menyisakan rasa sakit yang mendalam, terutama bagi Dojin, yang merasa sangat kehilangan. Semua orang merasa terpukul atas kepergian Yisok, namun yang paling berduka adalah ibu tiri Dojin yang menangis tak henti-hentinya. Setelah pemakaman, ibu tiri Dojin pulang ke rumah, hanya untuk mendapati Yunheja sudah menunggunya. Ia mengikat ibu tiri Dojin dan berniat membunuhnya, dengan harapan hal tersebut akan membangkitkan sisi dingin dan kejam dalam diri Dojin. Ibu tiri tersebut menentang dengan marah, mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Dojin tidak akan menjadi seperti dirinya, seorang monster. Namun, dalam kemarahannya, Yunheja segera menghujani ibu tiri dengan pukulan palu. Meski begitu, ibu tiri yang terluka berusaha bangkit dan memintanya untuk segera membunuhnya, sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya di masa lalu. Saat ia tahu bahwa Yunheja telah membunuh seseorang, namun memilih untuk melarikan diri daripada melapor. Saat itu Yunmo, yang merasa takut pada ayahnya yang merupakan pembunuh, datang dengan nekat menendang pintu dan masuk ke rumah. Ketakutannya semakin dalam ketika ia melihat ayahnya memberikan palu kepadanya dan berkata, "Jika kau ingin mendapatkan pengakuanku, buktikanlah." Ibu tiri berusaha menyuruh Yunmo untuk segera melarikan diri, namun Yunmo menolak. Ia berusaha membujuk ayahnya untuk berhenti melakukan hal yang bodoh, tetapi dengan kejam, Yunheja merampas palu dan memukul anaknya. Yunmo terjatuh kesakitan. Namun, saat ayahnya hendak menyerang ibu tirinya, Yunmo kembali melompat ke depan untuk melindunginya dan memohon pada ayahnya untuk tidak membunuh ibu tirinya. Melihat adegan tersebut, Yunheja teringat kembali kejadian 10 tahun lalu ketika Dojin melindungi Hanjei dari bahaya. Terlepas dari semuanya, Yunheja tetap bersikeras untuk mengirim anaknya ke jalan yang keliru, dan tampaknya ia tidak dapat berpaling dari keputusan tersebut. Namun, tepat saat itu, sirene polisi terdengar di luar, dan Yura menelepon untuk memberitahunya agar segera melarikan diri. Dengan terpaksa, Yunheja membatalkan niat jahatnya untuk saat itu dan memilih untuk kabur. Tak lama setelah itu, Dojin datang ke rumah dan melihat ibu tirinya dan Yunmo tergeletak dalam genangan darah. Dalam panik, ia segera membawa mereka ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Beruntung, keduanya selamat dan tidak dalam bahaya jiwa. Ibu tiri melihat Yunmo yang terluka parah karena melindunginya dan menangis penuh penyesalan. Ketika Yunmo sadar, ia membuka hati kepada ibu tirinya, menyatakan bahwa begitu ia sembuh, ia akan menyerahkan diri ke polisi. Ibu tiri dengan penuh kasih menggenggam tangannya dan meyakinkannya bahwa ia akan selalu menunggunya kembali ke rumah. Dojin juga datang untuk mengunjungi Yunmo dan meminta agar ia melepaskan kebencian masa lalu. Ia memohon agar Yunmo meminta maaf kepada Hanjei dengan tulus. Setelah Yunmo menyerahkan diri, Dojin berjanji akan menunggu kedatangannya bersama ibu tiri dan adiknya, berharap keluarga mereka bisa berkumpul kembali suatu hari nanti. Segala kesalahpahaman antara kedua saudara akhirnya terungkap dan diselesaikan. Pada hari peringatan Ibu Hanjei, Dojin ditemani oleh manajernya dan dijaga oleh polisi, pergi ke gunung untuk berziarah ke makam ibunya. Namun, di tengah perjalanan kendaraan mereka terhalang oleh mobil lain. Seorang polisi turun untuk memeriksa situasi, tetapi tanpa diduga, Yunheja menyerang dari belakang dan segera mengalahkannya. Ia kemudian menghancurkan kaca mobil dan menyeret manajer keluar. Yura memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membius Hanjei dan Yunheja segera menelepon Dojin untuk mengancamnya. Ia memberi ultimatum bahwa jika Dojin ingin menyelamatkan Hanjei, ia harus datang sendirian. Dengan Hanjei yang diculik, Dojin sangat marah. Untuk menyelamatkan Hanjei, satu-satunya pilihan yang ia punya adalah mengikuti perintah ayahnya.
Sesuai dengan perintah ayahnya, ia tiba di makam orang tua Han Jae-yi dan melihat sebuah palu berkarat tergeletak di atas bukit di sana. Do-jin mengambil palu itu dan bersumpah untuk menyelamatkan Han Jae-yi dengan segala cara. Sementara itu, Han Jae-yi yang semula pingsan akhirnya terbangun. Kali ini, ia tidak takut lagi pada Yoon Hye-ja. Ia malah memberi tamparan keras kepadanya dan dengan berani meminta ayah Do-jin untuk meminta maaf atas segala kejahatannya yang telah membuatnya kehilangan orang tua dan kebahagiaannya, serta menjalani hidup penuh penderitaan selama 10 tahun. Han Jae-yi juga meminta Yoon Hye-ja untuk meminta maaf kepada keluarga korban lainnya dan kepada Do-jin, anaknya. Namun, Yoon Hye-ja yang keras kepala tidak menganggap dirinya bersalah. Ia merasa hanya mempercepat akhir dari hidup yang sia-sia. Tak lama kemudian, Do-jin datang dengan membawa palu. Setelah bertahun-tahun, mereka berdua, ayah dan anak, kembali berhadapan. Dalam pertemuan tersebut, Yoon Hye-ja dengan dingin mengaku telah membunuh Han Jae-yi, membuat Do-jin kehilangan kendali. Sifat liar dalam dirinya bangkit, dan ia hampir menyerang ayahnya. Namun, suara Han Jae-yi yang terngiang di pikirannya membuatnya kembali sadar. Do-jin sadar bahwa ia tidak bisa menjadi seperti ayahnya, yang ingin melihat dirinya jatuh ke dalam kegilaan. Oleh karena itu, ia yakin bahwa Han Jae-yi masih hidup. Do-jin kemudian memberitahukan ayahnya bahwa demi menebus dosa ayahnya, ia telah menjadi seorang polisi dan dengan diam-diam menanggung semua rasa sakit dan penderitaan. Pada saat yang kritis, Han Jae-yi berhasil menjatuhkan Yura dan merebut jarum suntik dari tangannya. Dengan sekuat tenaga, dia menyuntikkannya ke tubuh Yura. Kemudian segera mengambil ponsel untuk memberikan lokasi keberadaannya kepada polisi. Ketika Yoon Hye-ja hampir menghabisi Do-jin, Han Jae-yi datang tepat pada waktunya. Alih-alih melarikan diri, dia justru melindungi Do-jin dengan tubuhnya. Persis seperti yang dilakukan Do-jin 10 tahun lalu untuk melindunginya. Aksi heroik ini semakin membangkitkan sisi liar dalam diri Yoon Hye-ja. Ia mengangkat palu dan dengan penuh kebencian menghantamkan palu tersebut. Tak lama setelah itu, ayah dan anak terlibat dalam pertarungan sengit. Do-jin berhasil membebaskan dirinya dari cengkraman ayahnya dengan kekuatan fisiknya yang diperolehnya selama latihan di akademi polisi. Dia melukai pergelangan tangan ayahnya yang akhirnya terlepas. Polisi datang tepat pada waktunya dan mengakhiri pertarungan antara ayah dan anak tersebut. Do-jin dengan tangan gemetar memakaikan borgol pada ayahnya sendiri. Pembunuh yang telah menakuti seluruh negeri itu akhirnya tertangkap dan kali ini dia tertangkap kembali oleh anaknya sendiri. Yoon Hye-ja akhirnya kehilangan semangatnya dan meskipun ia berusaha keras untuk membuat Do-jin menjadi seperti dirinya, ia gagal. Do-jin memastikan bahwa dirinya tidak akan pernah mengikuti jejak ayahnya. Setelah kejadian itu, Do-jin membantu Han Jae-yi keluar dari situasi berbahaya. Saat semua orang berpikir bahwa kasus ini telah selesai, Yoon Hye-ja yang masih terikat di dalam ruangan berhasil merebut senjata polisi dan menyandera mereka. Melihat ayahnya masih berjuang untuk bertahan hidup, Do-jin tanpa ragu merebut senjata dari rekannya dan langsung menembak ayahnya. Yoon Hye-ja pun jatuh lagi, kali ini benar-benar berhasil ditaklukkan oleh polisi. Dengan tembakan itu, Do-jin akhirnya mengalahkan ayahnya dan menghapuskan semua ketakutan yang telah ditanamkan ayahnya dalam dirinya. Sejak saat itu, kehidupan Do-jin dan Han Jae-yi berubah. Ibu tiri dan adik perempuannya kembali menjalani kehidupan yang sederhana, sementara Do-jin selalu menemani Han Jae-yi setiap hari. Mereka bisa saling melihat saat bangun tidur, menikmati kebahagiaan yang sederhana namun sangat mereka inginkan. Han Jae-yi yang ceria mencium Do-jin, dan dengan lembut, Do-jin membalas ciumannya. Setelah melalui semua penderitaan, mereka akhirnya bisa menikmati kebahagiaan mereka bersama. Han Jae-yi kembali ke dunia hiburan dan mengalahkan ketakutannya, mengembangkan karirnya dengan peran-peran baru. Bahkan, ia mulai berperan sebagai polisi wanita dan mendapat banyak penggemar setia. Sementara itu, Do-jin menjadi pahlawan yang menyelamatkan Sandera, berkat keberaniannya dalam menghadapi bahaya demi keselamatan orang lain. Setelah berhasil menangkap narapidana yang melarikan diri, yaitu ayahnya sendiri, Do-jin akhirnya diangkat menjadi seorang pengawas polisi. Ia kini menjadi seorang polisi yang melindungi keselamatan warga negara dengan penuh dedikasi. Pada suatu hari di pengadilan, kakaknya Yunmo sedang menjalani persidangan.
Melihat ibu tiri dan adiknya di ruang sidang, Yunmo tidak merasa sendirian lagi. Kemudian, Dojin datang untuk memberikan dukungan dan dorongan moral kepada kakaknya. Meskipun Yunmo telah menerima hukuman dari hukum, hidupnya akhirnya menemukan harapan dan cahaya. Sementara itu, Yunheja dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Han Jae, yang melihat foto orang tuanya, tak kuasa menahan air mata. Dojin mendekatinya dan memberikan penghiburan. Pasangan yang saling menyelamatkan ini, setelah melalui berbagai kesulitan, akhirnya menemukan kebahagiaan mereka. Meskipun di mata masyarakat hubungan mereka dianggap sebagai kutukan, mereka tahu bahwa selama mereka saling mencintai dengan tulus, mereka bisa mengatasi semua tantangan dan rintangan yang datang. Suatu hari mereka berdua pergi bersama di bawah pohon besar, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu mereka. Karena saling menyelamatkan satu sama lain dan berjuang bersama, mereka mampu mengatasi kegelapan dalam hidup mereka dan menyambut kebahagiaan yang mereka idamkan. Dan cerita pun berakhir.